Halo guys, perkenalkan, nama saya Daniel Aprilius Nesimnasi, mahasiswa Prodi Teknologi Listrik, Politeknik Negeri Ketapang. Pada saat ini, saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan alat kunci pintu sidik jari yang telah dipasang pada ruang bengkel Prodi Teknologi Listrik. Alat ini menjadi kunci akses pintu utama pada ruang bengkel Prodi Teknologi Listrik. Dengan 6 mode tambahan dan juga push button sebagai sarana interaksi, menjadikan alat ini lebih praktis daripada kunci pintu yang sebelumnya pernah dibuat. Hanya dengan menggunakan push button yang telah dipasang, kita dapat berinteraksi dengan alat ini, sehingga dapat mendaftarkan, menghapus, mengecek, dan mereset sidik jari tanpa perlu memprogramnya lagi. Meskipun menjadi lebih praktis, namun tentunya sistem keamanannya juga telah diperbaiki, sehingga tidak ada yang dapat mengakses mode-mode utama tanpa scan sidik jari dari admin yang telah didaftarkan sebelumnya. Maka dari itu, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Dalam pembuatan alat ini dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu bagian perancangan dan juga bagian pengerjaan. Pada bagian perancangan, kita dapat mendesain rangkaian dan juga bodi atau case yang akan dijadikan acuan pada pengerjaan nanti. Sebagai informasi, saya menggunakan website Tinkercad sebagai media pembuatan wiring diagram dan juga desain 3D untuk case alat kunci pintu sidik jari. Kurang lebih seperti inilah desain case alat yang akan saya rakit nantinya. Untuk wiring diagram akan saya tampilkan pada proses pengerjaan agar dapat diikuti oleh teman-teman sekalian yang ingin membuat alat ini juga. Setelah melalui bagian perancangan, kita bisa masuk ke dalam tahap pengerjaan. Pada tahap pengerjaan ini dibagi lagi ke dalam 2 tahap utama, yaitu tahap perakitan dan juga tahap pemrograman. Pada tahap perakitan, kita akan merakit komponen-komponen yang dibutuhkan dengan case yang telah disediakan. Sebagai disclaimer, saya menggunakan kunci pintu yang ada di ruangan lain sebagai bahan demonstrasi dalam video perakitan ini, dikarenakan alat yang sebenarnya telah dipasang pada ruang bengkel Prodi Teknologi Listrik. Pada tahap perakitan juga terdiri dari beberapa tahap lainnya, yaitu tahap pengukuran, pemotongan, penyolderan, pemasangan komponen, dan pengecatan kembali. Untuk tahap pengukuran, kita akan mengukur komponen yang diperlukan dan menyalin ukuran tersebut ke dalam case yang telah kita sediakan. Tentunya, pengukuran ini akan disesuaikan dengan rancangan desain yang telah kita buat sebelumnya. Untuk tahap pemotongan, kita tinggal memotong bagian yang telah kita ukur sebelumnya, sehingga nantinya kita tinggal memasang komponen yang telah disolder. Pada tahap penyolderan, kita akan menyolder kabel-kabel dari komponen yang diperlukan agar nantinya komponen dapat langsung dipasang pada case yang telah dipotong. Untuk wiring diagram atau pengkabelan yang dibutuhkan akan saya sediakan di sini, sehingga kalian dapat mengikutinya untuk membuat alat ini. Pada tahap pemasangan komponen, kita dapat langsung memasang komponen yang telah kita solder pada case yang telah kita potong sebelumnya. Pada tahap pemasangan ini, kita dapat menggunakan lem dengan jenis apapun, namun pastikan dapat menempel dengan kuat. Jika semua komponen telah dipasang dan juga telah disolder, maka kita dapat melakukan langkah terakhir, yaitu melakukan pengecatan kembali. Hal ini dimaksudkan untuk menutupi bagian yang telah tergores akibat pemasangan komponen sebelumnya. Jika kita sudah selesai merakit alat ini, maka kita dapat masuk ke dalam tahapan selanjutnya, yaitu tahapan pemrograman. Pada tahap ini, alat akan diprogram menggunakan program-program yang telah tersedia sebelumnya. Pada example ada fluid fingerprint. Namun, tentu saja program ini akan digabungkan seluruhnya agar dapat menjadi suatu kesatuan dan dapat diakses menggunakan push button yang telah kita sediakan. Untuk bagian pemrograman, saya rasa memang cukup rumit. Jadi, untuk pemrograman, kalian dapat mengikuti program yang telah saya buat sebelumnya. Contohnya adalah seperti ini. Saya telah memasukkan case 1 sampai case 6 yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri, sehingga program ini dapat langsung kalian upload pada alat yang telah kalian rakit.
Setelah mengupload program, kita dapat melakukan uji coba pada alat ini sebelum memasangnya pada pintu. Jika dirasa semuanya sudah benar, kita dapat memasangkannya pada pintu yang telah kita tetapkan sebelumnya. Pastikan pintu yang akan kita pasang berada dekat pada stop kontak agar suplai daya dari adaptor dapat dipasang dengan baik. Setelah dipasang, maka proses pembuatan alat ini pun sudah selesai dan dapat langsung digunakan sebagai akses utama pada kunci pintu ruangan yang telah kita tetapkan. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara penggunaan alat ini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, alat ini memiliki 6 fungsi utama. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mode utama, di mana pada mode ini kita bisa meng-scan sidik jari yang telah terdaftar untuk masuk ke dalam ruang bengkel prodi teknologi listrik. Kemudian ada mode total ID. Di sini kita bisa melihat total sidik jari yang sudah didaftarkan. Kemudian ada mode cek ID untuk mengecek sidik jari yang telah didaftarkan berada pada ID berapa. Selanjutnya ada mode pendaftaran sidik jari. Di sini kita dapat mendaftarkan sidik jari yang ingin diberikan akses untuk bisa masuk ke dalam ruang bengkel prodi teknologi listrik. Untuk kapasitasnya sendiri dapat menampung 127 sidik jari. Selanjutnya ada mode hapus ID. Di sini kita dapat menghapus ID yang ingin dihapus dengan konfirmasi dari admin. Namun, ID admin tidak dapat dihapus karena hanya bisa diganti. Dan yang terakhir adalah mode reset ID, di mana kita bisa menghapus seluruh ID sidik jari selain daripada admin. Sehingga ID dari 2 sampai 127 akan terhapus jika kita menjalankan mode ini. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.